teman-teman dan Bu Diva. Kami kelompok reviewer membahas mengenai contoh menulis permintaan langsung. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami ada Maria Karmelini 060, Andre Wirapati 062, Jericho Devlin Allen 064, Putrisya Yumisa Kaisa 065, dan saya sendiri Emilia Yurian Permata Devi 073, dan Greta Devlina 084. Pada pembahasan ini kami membahas mengenai contoh-contoh menulis permintaan langsung. Di sini saya menjelaskan surat permintaan rutin di dalam instansi atau perusahaan. Biasanya surat permintaannya itu dalam bentuk memo. Di layar sudah ada contohnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam surat ini adalah apa yang ingin diketahui. Surat ini dari Direktur PT Gemilang Jaya ke pengawas lapangan. Hal yang ingin diketahui adalah untuk segera menyelesaikan rekapan semua hasil penjualan pada bulan Agustus 2020. Mengapa hal tersebut perlu diketahui? Di sini diikuti dengan penjabaran yang lebih mendalam bahwa laporan hasil penjualan tersebut dibutuhkan untuk menjadi bahan rapat bulanan yang diadakan pada akhir bulan. Mengapa hal ini bisa membantu? Agar dari rekapan ini bisa dijadikan evaluasi untuk bulan setelahnya. Memo ini diakhiri dengan aksi yang dikehendaki seperti menyediakan hard copy dan soft copy untuk diberikan kepada direktur. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang surat permintaan keluar instansi atau perusahaan. Di layar ada contoh dari surat permintaan penawaran barang dari PT Gemilang Jaya kepada PT Aneka Besi. Hal yang harus diperhatikan dari surat tersebut adalah tidak lupa mencantumkan dari mana mendapatkan berita tersebut. Di situ PT Gemilang Jaya menuliskan sumber yang mereka dapat dari media cetak Koranku pada tanggal 12 September 2020. Kedua, menjelaskan apa yang dimaksud. Di bagian isi, PT Gemilang Jaya menuliskan mereka bermaksud untuk meminta penjelasan secara lebih mendetail dan menyeluruh mengenai daftar produk barang, daftar harga barang yang tersedia, serta cara pemesanan dan cara pembayarannya. Ketiga, tidak lupa PT Gemilang Jaya menuliskan alamat perusahaan mereka, agar ketika PT Aneka Besi memberikan pesan balasan, mereka tidak bingung karena sudah tercantum alamat PT Gemilang Jaya. Di sini saya menjelaskan mengenai surat untuk pengaduan. Pengaduan sendiri biasa kita dengar dengan kata komplain. Dapat dilihat pada slide, ada contoh surat pengaduan dari Toko Asri Mulia kepada pimpinan Laris Walayan Klaten perihal pengaduan kerusakan barang. Hal yang harus diperhatikan yang pertama, menjelaskan masalah yang dihadapi secara rinci. Pada surat ini, pemilik Toko Asri Mulia menuliskan surat kepada pimpinan Laris Walayan Klaten mengenai masalah kerusakan barang. Terdapat kerusakan kemasan deterjen 5 buah dan minyak goreng 2 buah, sehingga tidak dapat Toko Asri Mulia gunakan. Lalu yang kedua, melampirkan informasi pendukung seperti faktur pembelian. Nah, dengan adanya faktur pembelian, ini lebih mempermudah penyelesaian masalah. Faktur pembelian terdapat pada surat yaitu di bagian tabel. Hal yang harus diperhatikan ketiga, nada surat tidak marah atau emosional. Mari kita lihat pada surat bahwa penulisan surat diawali kata terima kasih terlebih dahulu. Mengucapkan terima kasih terhadap pelayanan yang diberikan oleh Laris Walayan Klaten kepada Toko Asri Mulia. Setelah itu, di bagian isi, mereka menyampaikan keluhan yang ada dengan nada yang dapat diterima dengan baik. Dalam surat berisi, oleh karena itu, kami akan mengirimkan kembali barang yang mengalami kerusakan. Nah, di sini berkaitan dengan hal yang harus diperhatikan terakhir, yaitu permintaan tindakan khusus. Pada surat, mereka bermaksud
melakukan tindakan berupa penggantian barang. Kita dapat memperhatikan pada isi surat, yaitu kami meminta Laris Walayan Klaten untuk dapat mengirimkan barang baru sebagai pengganti barang yang rusak. Yang pertama, ada surat undangan. Struktur penulisan surat undangan meliputi yang pertama, kop surat, berisi mengenai instansi dan alamat si penulis surat undangan. Selanjutnya ada nomor surat, tanggal penulisan surat, tujuan surat, perihal, salam pembuka, isi surat. Nah, isi surat ini berisi mengenai hari berlangsungnya acara, jam berlangsungnya acara, tempat acara, dan susunan acara secara sekilas. Selanjutnya ada paragraf dan salam penutup, dan yang terakhir nama jelas penanda tangan. Seperti yang sudah dijelaskan presenter, surat undangan memiliki 3 komponen utama, yaitu ide pokok. Dalam contoh surat undangan ini, ide pokok berada pada perihal. Lalu, yang kedua ada penjelasan yang rinci, yang pada contoh terdapat pada isi surat, dan yang ketiga ada penutup, yang dalam contoh berada pada paragraf dan salam penutup. Selanjutnya ada surat pesanan dan reservasi. Ini salah satu contoh suratnya, yaitu surat pemesanan produk souvenir dari PT Bunga Nirwana kepada manajer pemasaran PT Gunawan Wibisono. Nah, untuk lebih jelasnya, terdiri dari bagian apa saja surat ini? Teman-teman dapat melihat setiap bagian dari surat yang sudah kami beri panah agar lebih mudah dipahami. Ada kop surat atau kepala surat yang posisinya berada paling atas. Kemudian, di bawah kop surat sebelah kanan ada tanggal penulisan surat. Sedangkan di sebelah kirinya ada nomor surat. Di bawah nomor surat ada tujuan surat. Selanjutnya, ada hal atau perihal, kemudian dilanjutkan dengan salam pembuka, isi yang merupakan ide pokok dan penjelasan rinci, paragraf dan penutup surat, serta yang terakhir nama penjelas penanda tangan. Ini adalah contoh surat permohonan kredit perusahaan berisi kop surat, nomor surat, tanggal penulisan surat, tujuan surat, salam pembuka, perihal, isi surat, paragraf dan salam penutup, serta nama jelas penanda tanganan. Oke, di sini saya akan membahas tentang permintaan kredit. Secara sederhana, untuk memperoleh kredit itu ada 2 tahap. Yang pertama, mengisi formulir dari bank atau lembaga perkreditan. Yang kedua, mengirimkan atau melampirkan berbagai data pendukung. Nah, salah satunya itu surat permintaan kredit ini atau surat permohonan kredit. Contohnya itu ada perihalnya, permohonan kredit, terus tujuan surat ini kepada pimpinan BCA ini Gudean, terus ada data pribadi dari yang akan meminjam, terus juga disebutin besar kecilnya jumlah dan juga jenis usahanya, karena kan di sini tertera untuk merenovasi kedai kopi begitu, dan juga melampirkan beberapa syarat atau data pendukung untuk menilai kelayakan kita dalam memperoleh kredit itu buat lembaga perkreditan atau banknya begitu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.